Bayangkan sebuah operasi pencurian terbesar di muka bumi. Tunggu. Bukan merampok bank sentral atau membobol berangkas digital. Kita bicara soal harta karun bernilai miliaran dolar, tapi posisinya tepat di bawah kaki kita. Jauh berkilo-kilometer di dalam perut bumi, terkunci rapat di bawah samudra gelap, dan lapisan batuan yang, serius deh, sekeras berlian. Taruhannya, wah gila-gilaan. Salah perhitungan sedikit saja, Anda baru saja membuang puluhan juta dolar ke dalam lubang kosong. Selamat datang di dunia nyata eksplorasi minyak dan gas. Jadi pertanyaannya begini, gimana caranya para insinyur dan ilmuwan tahu persis kemana mereka harus mengebor? Maksud saya, mereka nggak mungkin kan asal tancap pipa baja raksasa ke tanah lalu berdoa minyaknya nyembur keluar kayak di film-film jadul? Nggak ada cara begitu. Mengebor satu sumur laut dalam itu biayanya bisa gampang nembus ratusan juta dolar. Tebak-tebakan sama sekali bukan pilihan. Kita butuh kepastian absolut di tempat yang paling ekstrim dan nggak kelihatan sama sekali oleh mata manusia. Oke, coba kita luruskan dulu satu hal ini. Banyak banget orang yang salah kaprah. Mereka sering ngebayangin kalau minyak bumi itu semacam danau atau sungai bawah tanah raksasa yang mengalir bebas. Hapus bayangan itu sekarang juga. Kenyataannya, minyak dan gas itu justru terjebak di dalam ruang-ruang mikroskopis, alias pori-pori super kecil di dalam batuan padat. Bayangin aja kayak air yang terserap di dalam spons, tapi sponsnya terbuat dari batu yang super keras. Nah, tugas para ahli adalah mencari spons mikroskopis ini dari jarak ribuan meter di atas tanah. Gila kan? Dan biar kebayang seberapa besar tekanannya, coba lihat skala di Indonesia. Targetnya 1 juta barel minyak per hari di tahun 2030 nanti. Ditambah 12 miliar kaki kubik gas per hari. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas, teman-teman. Ini nyawa energi nasional kita. Buat nyentuh angka 1 juta barel itu, gagal nemuin cadangan baru itu benar-benar pantangan besar. Kita butuh metode presisi tinggi yang nggak pernah salah sasaran. Masuk akal kan kalau kita butuh semacam resep rahasia yang akurat? Ya, di dunia sains geologi kita menyebutnya sistem petroleum. Jangan pikir minyak itu muncul begitu saja secara acak. Alam semesta itu ibarat koki purba yang harus memasak bahan-bahan ini dengan urutan yang sangat spesifik, dengan suhu yang pas, dan butuh waktu jutaan tahun. Ada 5 kunci utamanya. Pertama, batuan induk, tempat material organik kayak plankton purba mati lalu terpanggang. Kedua, jalur migrasi. Ini jalan tol buat minyak naik ke atas. Ketiga, batuan reservoir. Nah, ini si spons batu tadi. Keempat, jebakan. Struktur geologi yang ngurung minyak biar nggak kabur. Dan kelima, batuan penutup alias seal. Lapisan kedap air yang mastiin minyaknya terkunci aman. Tapi disinilah letak tegangnya. Timing adalah segalanya. 5 elemen tadi harus terjadi secara berurutan dengan presisi kosmis yang benar-benar gila. Kalau minyaknya udah terbentuk dan jalan ke atas, tapi jebakan geologisnya belum jadi, ya udah lenyap, menguap begitu aja ke permukaan. Dan para ahli harus bisa menganalisis sinkronisasi jutaan tahun ini cuma dari permukaan tanah saat ini demi menghindari mimpi buruk bernama sumur kering alias dry hole. Lalu gimana cara mereka memastikan semua itu tanpa harus ngebor dulu? Disinilah para detektif geokimia mulai beraksi. Sebelum alat bor raksasa turun, investigasi tingkat tinggi dimulai di laboratorium molekuler mutakhir. Ini persis kayak analisis forensik DNA di tempat kejadian perkara. Teman-teman di lab, seperti di BSI Lab, ngecek total organik karbon buat tahu seberapa kaya kandungan batunya. Terus, mereka pakai alat keren bernama Rock Eval Pyrolysis buat ngecek apakah batuan ini udah cukup matang buat ngeluarin minyak. Lalu ada GCMS, ini semacam alat yang ngasih kita sidik jari kimiawi murni ngehubungin jejak genetik minyak dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan asal tahu aja, ini bukan cuma teori akademis. Ada kasus nyata yang epik banget di Kalimantan. 2 wilayah kelihatan identik, sama persis secara kasat mata. Investor udah siap ngucurin dana besar-besaran. Tapi tunggu, analisis geokimia lanjutan ngebongkar fakta mengejutkan. Lapisan batu di satu area ternyata udah over mature alias terlalu matang. Minyaknya udah hancur gosong kepanasan oleh suhu bumi. Area satunya masih matang sempurna. Berkat data itu, mereka pindahin investasi ke tempat yang benar, nyelamatin uang jutaan dolar, dan nyelamatin proyek nasional dari bencana finansial. Oke, secara kimiawi kita tahu minyaknya ada. Tapi posisinya tepatnya di mana? Kita butuh semacam mata tembus pandang. Bayangin kita lagi meronken planet bumi. Serius, ilmuwan ngukur anomali gravitasi sekecil apapun buat nemuin kubah garam raksasa yang ngumpet di bawah sana. Mereka pakai sensor medan magnetik buat memetakan struktur batuan dasarnya.
Tapi senjata pamungkasnya, survei seismik. Mereka secara harfiah menciptakan gempa bumi buatan berskala kecil, nembakin gelombang suara ke dalam perut bumi, terus dengerin gema pantulannya. Gema pantulan itu lalu ditangkap sama mikrofon-mikrofon raksasa. Nah, superkomputer kemudian menyulap data ini jadi pencitraan seismik 3D. Hasilnya, sebuah peta harta karun resolusi tinggi yang nunjukin struktur patahan dan jebakan batu di bawah sana. Keren banget kan? Tapi, ada satu kelemahan fatal. Peta 3D ini statis, cuma kayak foto yang membeku di satu waktu. Dia nggak ngasih tahu kita gimana cairan minyak itu bergerak saat kita mulai menyedotnya keluar. Di titik inilah segalanya berubah total dan kita masuk ke revolusi seismik 4 dimensi. Gimana kalau kita nggak cuma motret bumi, tapi merekam videonya? Disinilah letak perbedaan krusialnya. Seismik 3D ngasih kita gambaran arsitektur ruang, panjang, lebar, kedalaman. Tapi seismik 4D ini nambahin dimensi waktu. Dengan ngelakuin survei 3D berulang-ulang, kita dapat pantauan time-lapse yang sangat dinamis. Kita nggak cuma ngelihat batu mati lagi, kita benar-benar mulai melihat fluida yang bergerak dan bernapas secara live. Teknologi gila ini pertama kali sukses dikomersialkan di perairan Laut Utara yang ganas pada era 90-an. Tiba-tiba aja, insinyur nggak perlu nebak-nebak lagi. Di layar monitor, mereka bisa langsung mengawasi area mana yang minyaknya udah terkuras kering dan area mana yang belum tersentuh sama sekali. Mereka memantau tekanan secara real time. Ini benar-benar game changer taktis, yang ngubah tebak-tebakan buta laut dalam jadi operasi bedah tingkat dewa. Dan semua rentetan proses sains tadi akhirnya membawa kita ke satu fase penentuan akhir. Coba perhatikan diagram alir eksplorasi yang masif ini. Dari penginderaan satelit di luar angkasa, pemetaan geologi permukaan, sampai evaluasi data cekungan, semuanya mengerucut ke satu target yang sangat tajam. Pengeboran eksplorasi atau yang sering disebut pengeboran wildcat. Inilah saatnya mata bor diturunkan ke tanah. Setiap meter tanah yang dihancurkan adalah pembuktian mutlak dari riset bertahun-tahun. Deg-degannya dapat banget di fase ini. Begitu bor mencapai kedalaman yang diincar, mereka melakukan manuver yang namanya well logging. Mereka narik mata bornya keluar, lalu masukin instrumen logam khusus langsung ke dalam lubang bor yang gelap gulita itu. Alat ini bahkan memindai dinding sumur, mengukur resistivitas batuan, porositas, dan yang paling krusial, saturasi fluida. Tujuannya cuma satu, mengkonfirmasi secara pasti cairan apa yang sebenarnya sembunyi di dalam sana. Biar lebih kebayang, kita lihat data real dari cekungan Sumatera Selatan. Dari 7 sumur eksplorasi yang dianalisis, alat logging nemuin nilai porositas rata-rata di angka 16,2%. Masih ingat soal spons batu yang kita bahas di awal? Iya, itu artinya cuma sekitar 16% dari volume batuan raksasa itu yang benar-benar berupa ruang kosong. Dan di ruang yang super sempit itulah letak harta karun triliun dan rupiah kita. Tapi penentu jackpot atau tidaknya ada di angka ini. Saturasi air 21,8%. Loh, kok air? Gini, di dalam pori-pori itu selalu ada perebutan wilayah antara air dan hidrokarbon. Karena saturasi airnya sangat rendah, itu jadi bukti tak terbantahkan kalau sisa ruang pori tersebut dikuasai penuh oleh minyak dan gas. Konfirmasi angka inilah yang menjadi bunyi mesin kasir raksasa untuk sebuah proyek pengeboran yang sukses. Jadi, kalau bisa disimpulkan, operasi bawah tanah ini benar-benar mahakarya investigasi tingkat tinggi. Ini adalah penggabungan sempurna antara analisis geologi purba, detektif kimia molekuler, dan fisika seismik mutakhir. Mereka mengupas risiko dan ketidakpastian lapis demi lapis buat mastiin pas bornya menembus tanah, mereka nggak bakal nemu lubang kosong yang bikin bangkrut, melainkan penemuan energi yang luar biasa megah. Wow, kita baru aja ngebongkar habis salah satu misteri teknik paling rumit dan berisiko tinggi di muka bumi. Tapi percayalah, dunia industri ini masih nyimpen lebih banyak lagi rahasia infrastruktur raksasa yang bekerja diam-diam di sekitar kita. Nah, pertanyaannya, misteri rekayasa masif mana yang harus kita bongkar tuntas di penjelasan berikutnya? Apa kalian mau kita bedah rekayasa pipa di laut dalam yang tekanannya bikin merinding? Atau bongkar rahasia panasnya pengeboran energi geotermal? Atau malah menjelajahi megastruktur kilang minyak modern yang udah kayak kota mekanik masa depan? Coba, kasih tahu pilihan kalian di kolom komentar sekarang juga. Dunia kita ini digerakkan oleh mekanisme tersembunyi yang tingkat kerumitannya nggak masuk akal. Dan kita baru aja mulai membedahnya. Pastikan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan eksplorasi seru kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.